Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Sabtu 17 Januari 2026 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, kadang yang membuat kita menjauh dari Tuhan bukan karena kita tidak percaya, tetapi karena kita merasa tidak pantas. Kita tahu Tuhan itu baik, kita tahu Yesus itu penuh kasih, tetapi justru karena itu kita merasa kecil, kotor, dan penuh noda. Kita berkata dalam hati, nanti saja kalau saya sudah lebih baik, nanti saja kalau hidup saya sudah lebih rapi, nanti saja kalau saya sudah tidak begini lagi. Hari demi hari berlalu dan kita tetap berada di tempat yang sama, seperti terjebak dalam rutinitas yang terus berjalan, tetapi hati kita tetap sepi. Injil hari ini seperti menabrak cara berpikir seperti itu. Yesus tidak menunggu kita menjadi suci untuk mendekat. Justru ia mendekat supaya kita disucikan. Yesus tidak memanggil orang karena sudah layak, tetapi karena sedang dibutuhkan. Ia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Marilah kita dengarkan Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus pergi lagi ke pantai Danau Galilea, dan semua orang datang kepadanya. Lalu Yesus mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Levi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Levi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Levi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, ada kalimat yang bagi saya sangat kuat dalam peristiwa ini. Levi tidak mencari Yesus, tetapi Yesus yang mencari Levi. Orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus, tetapi Levi tetap duduk di rumah cukai. Ia tidak ikut kerumunan, ia tidak mendekat. Ia seperti punya jarak yang tak terlihat, dan jarak itu bukan sekedar jarak fisik, melainkan jarak batin. Mengapa Levi tidak datang seperti orang lain? Kita bisa membayangkan alasannya. Levi adalah pemungut cukai. Di zaman itu, pemungut cukai disamakan dengan orang berdosa. Mereka dianggap pengkhianat, dianggap mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Nama mereka sudah tercemar. Sekalipun Levi ingin datang, ia mungkin berpikir, untuk apa? Mungkin ia merasa, saya ini siapa sih? Saya ini kotor. Saya ini tidak pantas. Maka ia memilih duduk saja, menjalankan pekerjaan, mengurusi angka, mengurusi pemasukan, mengurusi transaksi, dan sebagainya. Hidupnya berjalan, tetapi hati kecilnya mungkin berkata, itu bukan dunia saya. Dunia orang benar bukan untuk saya. Yang menarik, Levi sangat mungkin adalah seorang yang mapan. Ia punya posisi, ia punya uang, ia punya jaringan. Bahkan setelah dipanggil Yesus, ia bisa mengadakan jamuan besar di rumahnya, dan banyak orang datang. Ia bukan pemungut cukai kecil yang hidup pas-pasan. Ia adalah orang yang secara ekonomi aman, bahkan mungkin nyaman. Dan justru karena itu ia punya banyak alasan untuk menolak Yesus.
Orang miskin kadang mudah berharap karena tidak punya apa-apa, tetapi orang yang mapan seringkali sulit bergerak karena terlalu banyak yang dipertahankan. Bukan hanya uang, tetapi juga status, kenyamanan, dan identitas. Namun Yesus tidak memulai dengan menghakimi. Yesus tidak berkata, "Levi, kamu salah, bereskan dulu hidupmu." Yesus juga tidak berkata, "Levi, ayo ikut aku, tapi pastikan dulu kamu sudah bertobat dan bersih." Tidak, Yesus hanya mengatakan dua kata yang sederhana, tetapi mengubah segalanya. Ikutlah aku. Di sini kita melihat sesuatu yang sangat penting. Yesus tidak menawarkan jalan baru kepada Levi. Yesus menawarkan jalan keluar. Keluar dari label pendosa yang menempel seperti cap permanen. Keluar dari hidup yang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi kosong di dalam. Keluar dari dunia yang membuatnya merasa tidak punya kesempatan lagi untuk menjadi orang benar. Yesus akan berkata, "Aku tahu kamu, aku melihatmu, dan kamu masih bisa menjadi baru." Dan yang lebih radikal lagi, Yesus makan di rumah Levi bersama para pemungut cukai dan orang berdosa. Ini bukan sekedar makan. Dalam budaya mereka, makan bersama berarti menerima, mengakui, dan menjalin persekutuan. Yesus sedang mengatakan, kalian tidak dibuang, kalian tetap dicari, kalian tetap dicintai. Tentu Yesus tidak sedang membenarkan dosa, tetapi Yesus menolak cara berpikir yang menutup pintu bagi orang yang ingin diselamatkan. Yesus datang sebagai tabib, dan tabib tidak takut dengan orang sakit. Tabib justru datang kepada orang sakit supaya sembuh. Disinilah Yesus menegur bahaya yang sangat halus, merasa diri sehat. Ada orang yang paling sulit disembuhkan bukan karena dosanya besar, tetapi karena ia merasa tidak sakit. Ada orang yang paling jauh dari Tuhan bukan karena hidupnya paling kotor, tetapi karena ia merasa dirinya paling benar. Oleh sebab itulah Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Markus 2 ayat 17. Kalimat ini seperti cermin bagi kita. Pertanyaannya bukan apakah saya punya dosa? Semua orang punya. Pertanyaannya, apakah saya sadar bahwa saya membutuhkan Tuhan? Saya juga pernah mengalami sisi Levi ini. Ada masa dalam hidup saya ketika saya menjauh dari Yesus, bukan karena saya membenci dia, tetapi justru karena saya merasa tak pantas. Saya merasa diri kotor, penuh noda dosa. Saya merasa kalau saya datang kepada Tuhan seolah-olah saya ini munafik. Saya memilih menjauh, menunda, dan mencari banyak alasan. Tetapi yang luar biasa, Yesus tidak berhenti. Ia terus mendatangi saya dengan berbagai cara. Kadang lewat orang tertentu, kadang lewat peristiwa, kadang lewat teguran kecil yang menusuk, kadang lewat kesepian yang membuat saya sadar bahwa saya tidak bisa berjalan sendiri. Seperti Yesus mendatangi Levi yang tidak datang kepadanya, begitu pula Yesus mendatangi saya. Sampai akhirnya saya sadar saya tidak akan pernah merasa cukup layak kalau saya menunggu diri saya sempurna. Justru saya harus datang apa adanya. Saya harus mengikuti dia, lalu membiarkan dia yang membentuk saya. Setelah menolak dengan berbagai alasan, akhirnya saya memutuskan mengikuti Yesus dan berusaha hidup di bawah kehendaknya. Bukan berarti saya langsung menjadi suci, tidak. Tetapi sejak itu arah hidup saya berubah. Saya belajar kembali kepada Tuhan setiap kali jatuh. Saya belajar bertobat, bukan hanya menyesal. Saya belajar percaya bahwa rahmat Tuhan lebih besar daripada kelemahan saya. Maka Injil hari ini mengajak kita bertanya dengan jujur, apakah saya seperti Levi yang duduk di rumah cukai saya sendiri? Rumah cukai itu bisa berupa kenyamanan yang membuat saya malas berubah. Bisa berupa kebiasaan dosa yang saya anggap sudah biasa. Bisa berupa rasa malu dan rasa tidak pantas yang membuat saya tidak mau berdoa. Bisa juga berupa kesibukan, pekerjaan, transaksi hidup yang membuat saya kehilangan keberanian untuk mendekat kepada Tuhan. Dan jika hari ini Yesus berkata kepada kita, ikutlah aku,
Apakah kita masih mau berdiri atau kita akan berkata nanti dulu? Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, kabar baiknya adalah ini. Yesus tidak memanggil karena kita layak. Ia memanggil karena kita dibutuhkan. Ia tidak menunggu kita suci untuk mendekat. Ia mendekat agar kita disucikan. Ia tidak berhenti mencari bahkan ketika kita berhenti mencari Dia. Semoga hari ini kalau kita merasa seperti Levi, merasa itu bukan dunia saya, kita berani percaya justru karena itulah Yesus datang. Dan semoga kita memiliki keberanian yang sama seperti Levi, berdiri dan mengikuti Dia. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Sabtu 17 Januari 2026. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.